Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Sekar Jati Pamungkas, MD selaku dosen pengampu mata kuliah Biosistematika Tumbuhan, serta teman-teman kelas Biologi 3.02 yang saya banggakan. Kemudian di sini saya izinkan perkenalkan, saya Nurul Inayah, selaku moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama ada Mbak Ijel, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Mas Zidni Elman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai review jurnal internasional dengan judul Morphological and Genomic Advance for a New Species of Corallorhiza Orchidaceae epinoderaceae from SW China. Kemudian ini untuk referensi jurnal yang kami gunakan, kami mengambil dari website tersebut. Kemudian untuk latar belakangnya yaitu dari penulisan jurnal ini karena belum ada penelitian lebih lanjut mengenai penemuan spesies anggrek baru selama penyelidikan sumber daya anggrek liar di Sichuan Barat Cina pada tahun 2020, spesies anggrek yang khas ditemukan di cagar alam nasional Pegunungan Siguning di bawah hutan populus yang rindang. Beberapa karakter morfologis seperti tidak adanya daun dan rimpang koraloid menarik perhatian penulis. Dan secara morfologi mirip dengan spesies dalam genus Corallorhiza. Di sini penulis mendeskripsikan dan mengilustrasikan spesies baru Corallorhiza sinensis. Untuk membedakan spesies tersebut, kami mengurutkan plastom lengkapnya. Plastomnya dianalisis dibandingkan dengan anggota substrate lainnya. Akhirnya, penulis merekonstruksikan hubungan filogenetiknya dalam substrate Calypsoinae berdasarkan urutan DNA dan 79 urutan pengkodean. Penemuan spesies baru ini dari Cina ini memberi petunjuk baru tentang hubungan filogenetik Oreosi dan Corallorhiza. Lalu penulis memperlakukannya di sini sebagai spesies baru Corallorhiza berdasarkan bukti morfologis dan molekuler. Untuk rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana ciri khusus morfologi dari spesies baru Corallorhiza. Bagaimana perbandingan dari plastom Corallorhiza dengan Oreosis? Yang ketiga, mengapa penyebaran terbesar Corallorhiza hanya di negeri Cina? Untuk tujuannya sendiri, yang pertama mengetahui ciri khusus morfologi dari spesies baru Corallorhiza, dan yang kedua mengetahui perbandingan dari plastom Corallorhiza dengan Oreosis. Yang ketiga, mengetahui alasan penyebaran terbesar Corallorhiza hanya di negeri Cina. Selanjutnya, boleh dilanjut. Oke, terima kasih. Selanjutnya, landasan teori. Sini kita akan membahas tentang Orchidaceae, yaitu salah satu famili tanaman berbunga terbesar, terdiri dari sekitar 736 genera yang diketahui dan 28.000 spesies. Nah, jenis ini jenis anggrek epifit atau Orchidaceae, yaitu kelompok yang paling mendominasi di antara kelompok epifit vaskular lainnya, dengan tingkatan populasi, tata ruang, dan sebaran yang berbeda-beda dalam setiap ekosistem hutan. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengetahui atau dipelajari. Selanjutnya ada Corallorhiza atau biasa disebut dengan akar koral, yaitu genus tumbuhan berbunga dalam keluarga anggrek. Bagian besar spesies dianggap parasit, bergantung sepenuhnya pada jamur mycorrhiza di dalam rimpang terbentuk karang untuk bertahan hidup. Karena ketergantungannya pada myco-heterotropi ini, mereka tidak pernah berhasil dibudidayakan. Sebagian besar spesies ini tidak berdaun dan tidak berakar. Dan juga spesies ini menghasilkan sedikit atau tidak ada klorofil dan tidak memanfaatkan fotosintesis. Pengecualian adalah spesies hijau kekuningan atau nama ilmiahnya
Coralorhiza trivida yang memiliki beberapa klorofil dan mampu memfikasi CO2. Namun spesies ini juga bergantung terutama pada asosiasi jamur untuk memperoleh karbon. Selanjutnya ada metode. Metode yang kami gunakan dalam jurnal metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan analisis morfologi dari spesies yang ditemukan, mulai dari pengukurannya dari bunga atau rimpang. Terus peneliti ini di dalam jurnal ini melakukan hal ini karena hubungannya filogenik antara Oreorhizas dan Coralorhiza masih tidak pasti. Selanjutnya spesies baru disimpan di herbarium Kebun Raya Wuhan di Cina. Selain itu, spesimen ini terdiri dari spesies baru kemudian diperiksa dengan Oreorhizas. Dalam penelitian ini juga dilakukan ekstraksi dan pengurangan DNA. Selain itu, dilakukan juga analisis filogeniknya untuk memperkirakan secara evolusi Coralorhiza atau sinesis dalam Celispocinae. Selanjutnya ada hasil pembahasannya. Sini membahas tentang taksonominya. Taksonomi dari Coralorhiza. Morfologi dari Coralorhiza sinensis ini hampir sama dengan Coralorhiza trivida. Akan tetapi Coralorhiza sinensis memiliki bunga yang lebih besar, kelopak dan spalnya memiliki 3 vena dan lobus bibir lateralnya lebih panjang dibandingkan C trivida. Spesies ini juga mirip dengan C striata dan C benleyi, yakni tidak memiliki mentum, tetapi spesies ini memiliki 3 lobus yang lebar. Coralorhiza sinensis juga memiliki kemiripan dengan Oreorhizas patens dan Oreorhizas foliosa, yakni pada labellumnya yang memiliki 2 lamela, tetapi juga Oreorhizas patens berukuran lebih kecil. Lalu spesies ini tidak memiliki daun dan bahkan semua bagiannya tidak terlihat ada yang berwarna hijau. Sehingga peneliti menyimpulkan spesies ini masuk ke dalam genus Coralorhiza. Selanjutnya ada deskripsi dari Coralorhiza sinensis. Ini memiliki rimpang yang berdaging, bercabang luas, memiliki coralloid dan nodifera. Panjang luasnya itu sekitar 2-4 mm. Dengan warna coklat di pangkal cabang dan puncak cabangnya berwarna krim dengan diameter 5 mm. Batang Coralorhiza sinensis tegak dan silindris. Bunganya itu berwarna coklat, agak kemerah-merahan, merah muda lah. Berbentuk lancet kecil dan puncak meruncing, serta spesies ini tidak berdaun dan buahnya tidak terlihat. Jadi bunganya itu kecil, teman-teman. Terus selanjutnya ada etimologi. Etimologinya di spesies ini dinamakan sinensis karena spesies ini baru ditemukan di negara Cina. Untuk selanjutnya hasil pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Ilman. Saya lanjutkan mengenai hasil pembahasan. Berikutnya ada penyebaran habitat dan status konservasi. Coralorhiza sinensis hanya ditemukan di Cagar Alam Nasional Pegunungan Sigunjang di Kabupaten Shaojin, Sichuan, Cina. Tanaman ini tumbuh di hutan populus yang teduh dan berbunga, mulai dari bulan Mei hingga Juni. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Coralorhiza sinensis tidak bisa dibudidayakan dengan baik karena membutuhkan asosiasi jamur untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu, berdasarkan IUCN, tanaman ini termasuk dalam kategori red list, yang artinya Coralorhiza sinensis terancam punah. Kemudian ada karakteristik plastom dari Coralorhiza sinensis.
Komponen gen dalam plastom Coralloiza sinensis terbagi menjadi 4 kategori, yakni gen yang terkait dengan fotosintesis, gen yang terkait dengan replikasi diri, gen pengkode, protein dengan fungsi yang tidak diketahui, dan gen lainnya. Kemudian berikutnya ada tabel mengenai analisis komparatif plastom. Selanjutnya, filogenik. Hasil filogenik dari dataset CDS menunjukkan bahwa Coralloiza sinensis adalah kerabat dari clade composite yang terdiri dari C. striata var.freelandi plus C. striata var.striata plus C. listriata plus C. bentley plus C. striata var. Analisis filogenetik berdasarkan urutan nRDNA menunjukkan bahwa Coralloiza adalah kelompok monofiletik dan menekankan bahwa C. sinensis sebagai saudara dari spesies Coralloiza lainnya. Selanjutnya, penutup. Kesimpulannya adalah Coralloiza sinensis merupakan spesies baru anggrek mycoheteroploic dari Sichuan Barat, Cina. Tanaman ini dideskripsikan dan diilustrasikan berdasarkan bukti molekuler dan morfologi. Secara morfologis, Coralloiza sinensis mirip dengan Coralloiza trifida, tetapi dapat dibedakan dengan bunga yang lebih besar, baik sepal dan petal, dengan 3 vena dan lobus bibir lateral yang panjang. Untuk membedakan spesies Coralloiza baru dan menjelajahi posisi filogeniknya, dalam substrat Calypsoinae, penelitian ini menggunakan urutan DNA ribosom nuklir dan seluruh plastom yang dirangkai dari pendekatan skimming genom. Selanjutnya, analisis filogenetik dilakukan dengan menggunakan urutan nRDNA dan 79 urutan pengkodean. Dari 26 plastom lengkap, substrip Calypsoinae. Pohon filogenetik berdasarkan urutan nRDNA menunjukkan bahwa Coralloiza adalah kelompok monofiletik dan sangat mendukung bahwa C. sinensis sebagai kerabat di spesies Coralloiza lainnya. Analisis komparatif menunjukkan bahwa populasi C. sinensis merupakan ciri-ciri morfologi perantara antara Coralloiza dan Oreorchis. Penemuan spesies baru dari Cina ini memberikan pencerahan baru pada filogeni Oreorchi dan Coralloiza. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ijal dan Mas Ilman sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami kemarin. Sebelumnya kami juga meminta maaf jika masih banyak kekurangan baik dalam pengucapan kata maupun penyampaian hasil diskusi. Selanjutnya untuk diskusi bisa lanjut ke Alita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.